Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan khadimul majlis kita, Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah Amanda Bapak Muhammad Ansari beserta seluruh jajaran pengurus. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat afiat. Allah mudahkan semua urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat afiat, serta taufik hidayah. Saya yakin ini masih pada puasa, masih pada tarawih. Kalau bukan karena taufik hidayah dari Allah, mungkin kita sudah masuk bagian orang-orang yang lemes di akhir-akhir Ramadan. Karena tanpa bisa kita pungkiri, kita bisa lihat di mana-mana masjid atau mushola rata-rata udah masuk 20 ya, hari ke-20 atau 10 terakhir. Makin maju barisan kita, ya. Makin sedikit yang hadir sholat, ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan taufik hidayah ini senantiasa Allah berikan pada kita sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ntar malam mulai masuk malam ya 10 terakhir, yang mana kata para ulama banyak terjadi Lailatul Qadar di antara 10 malam terakhir, dan itu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi dirahasiakan, disembunyikan, entah tanggal berapa. Ulama hanya memperkirakan berdasarkan pengalaman. Kalau menurut sebagian ulama, kemarin kita puasa hari Kamis, maka sebagian ulama mengatakan kalau Ramadan dimulai hari Kamis, maka Lailatul Qadar malam 25. Kalau mulai hari Rabu Muhammadiyah, maka Lailatul Qadar terjadi malam 29. Tapi kata para ulama yang lain, kalau ada malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil di 10 terakhir, maka bisa jadi itu Lailatul Qadar. Tapi tetap dirahasiakan. Yang mana wallahu alam. Supaya apa kata Rasulullah? Supaya kalian tiap malam bangun untuk mengejar Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Tidak cuma Lailatul Qadar yang dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di balik 6 perkara. Ada 6 hal yang Allah rahasiakan, Allah sembunyikan di balik 6 hal yang lainnya. Apa saja itu? Yang pertama, innallaha katamar ridha fi ta'atin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya di satu ketaatan yang kita kerjakan. Yang mana yang bikin Allah ridha? Wallahu a'lam. Nggak jelas. Apakah Allah ridha sama kita karena kita jaga sholat 5 waktu? Bisa jadi. Atau karena kita puasa di bulan Ramadan? Mungkin. Atau karena kita sering haji atau umrah? Ya, mungkin aja. Rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin bangun malam. Mungkin. Hal itu semua memungkinkan. Tapi yang mana? Wallahu a'lam. Ya. Cuma ada clue dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah, ya. Ada satu hadis qudsi yang Allah pernah berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini hadis bisa kita jadikan panduan nih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidaklah ada seorang hambaku senantiasa mendekatkan dirinya padaku bin nawafil, garis bawah ini. Gimana cara biar dekat sama Allah? Bin nawafil, dengan rajin mengerjakan perkara-perkara sunnah.
Kalau yang wajib itu biasa. Ya, kita sholat 5 waktu, nggak cuma kita, kaum muslimin sedunia sholat 5 waktu. Ramadan kita puasa, ya seluruh dunia pada puasa. Tapi yang sunnah ini hadirin, yang kadang orang suka menyepelekan. Lu nggak sholat duha, sunnah doang. Ini bahasanya sunnah doang. Ya, lu nggak baca Quran, nggak baca Quran, Ramadan, sunnah doang. Nggak wajib, yang penting mah puasanya. Baca Quran kan sunnah. Nah, ini yang kadang orang suka sepelekan. Padahal para tabi'in, ya, ketika belajar kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kita maklum tabi'in gak ketemu Nabi, belajar sama para sahabat. Mereka bertanya, kenapa kok antum sangat menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW? Kata para sahabat kami, ya, ketika tahu ada sesuatu yang Nabi kerjakan dan itu merupakan sunnah, kami nggak akan meninggalkannya. Tahu itu sunnah, nggak akan ninggalin. Itu cara berpikir para sahabat. Kalau kita dibalik, begitu ngaji, apa hukum sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa. Oh berarti nggak apa-apa, nggak dikerjain. Iya nggak apa-apa, ya udah nggak usah. Gitu kita mikirnya. Salah nih hadirin nih. Ya, justru yang bikin orang mendapat cinta Allah dalam hadis qudsi Allah bilang, tidaklah ada seorang hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan mengerjakan sunnah-sunnah nabiku, hatta uhibbah, sampai saya jatuh cinta sama dia. Tuh, jadi yang bikin orang dapat cinta Allah, rajin mengerjakan sunnah. Kalau wajib ya semuanya ngerjain. Ya, kalau sudah cinta kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau saya sudah jatuh cinta, saya akan jadi pendengaran ketika dia mendengarkan. Saya jadi pendengaran dia. Saya jadi pandangan mata dia ketika dia melihat. Saya jadi tangan dia ketika dia bekerja. Dan saya jadi kaki dia ketika dia berjalan. Artinya apa? Semua indera kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kalau melihat nggak mau maksiat. Telinga ketika mendengar nggak mau maksiat. Tangan ketika bekerja nggak mau maksiat, kaki juga jalan nggak mau maksiat. Itu orang yang sudah dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan para auliyaillah, para kekasih-kekasih Allah. Wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza ista'adani la'u'idzannahu, kata Allah. Ya. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'u'idzannahu. Ketika dia minta apa aja sama saya, akan saya kasih. Dan ketika dia minta perlindungan sama saya, akan aku lindungi, kata Allah. Siapa itu? Tadi itu, orang yang sudah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, jangan pernah sepelekan satu perkara taat pun. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah meninggalkan selama kita bisa. Walaupun mungkin kita nggak bisa sempurna seperti Rasulullah, jangan pernah ditinggalkan. Siapa tahu di taat itu kita dapat rahmatnya Allah, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misal antum duha gak bisa kayak Nabi. Nabi dalam mengerjakan duha itu, ya, ada dua riwayat. Ada riwayat 8, ada riwayat 12. Ya, ada nggak yang setiap hari duhanya 12? Kayaknya kita masih geleng-geleng kalau 12 ya. 12. Banyak amat 12 ya. Witir aja 11 kagak, kita 3 doang witir. Ya. Kalau nggak bisa 8, nggak bisa 12, ya jangan ditinggalin witirnya. Maaf, jangan tinggalin duhanya. Antum mau kuat berapa duha? 6 kuat, 6. Malas 6, 4, 4 oke dah. Ya dan 4 aja udah, nggak apa-apa. Siapa tahu 4 itu yang bikin Allah ridho sama kita. Jangan ditinggalkan sama sekali. Witir berapa Nabi sholatnya? 11. Ya, kita mampu berapa? Habis tarawih 3, ya kan? Boleh nambah nggak, Ustaz? Boleh. Selama belum 11 masih boleh. Karena ada hadis kan, la witrani fil lailah, nggak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. Itu kalau bilangan witirnya sudah sempurna 11. Kalau masih 3, boleh tambahin. Caranya ada 2 macam. Digenapkan dulu jadi 4, lalu 4, 3, atau langsung ya tambahin 8 kalau mau 11. Tapi kalau nggak kuat 11, ya jangan tinggalin 3. Ya, ini 3 kagak, 11 kagak, ya. Jangan. Siapa tahu yang 3 itu bikin Allah ridho sama kita. Sedekah, orang-orang nyumbang gede, 1.500.000, kita nggak mampu, udah nggak usah sedekah dah. Malu dikit, cuma mampu gocap, jangan tinggalin. Siapa tahu gocap itu bikin Allah ridho sama kita. Ya, karena Allah sembunyikan keridhoannya.
Hadirin rahimakumullah, ya. Ayo kita berusaha kerjakan semua ketaatan semampu kita dengan harapan mudah-mudahan ketaatan itu membuat Allah ridho pada kita. Makanya setiap mengerjakan sesuatu niatkan cari ridho Allah. Ya, kalau nggak ada niat ikhlas bahaya nih. Capek-capek kita ibadah, puasa, sholat, ngaji, niatnya cuma pengen pamer, nggak ada pahalanya. Semua ibadah kita niatkan cari ridho Allah. Ya. Adapun tambahan-tambahan bonus-bonus itu mah nggak usah dipikirin. Antum datang ke masjid pengen sholat maghrib, tiba-tiba ada takjil, itu bonus takjilnya. Tiba-tiba ada makan nasi box, bonus, jangan diincar itunya, jangan. Ya, ke masjid ngincer takjil, ngincer nasi box, jangan. Ya, pahalanya nggak ada ntar tuh. Ya, cari ridho Allah, mau sholat berjamaah, dapat bonus takjil, alhamdulillah. Ini yang pertama. Allah sembunyikan keridhoannya dalam ketaatan. Yang kedua, wa katamal ghadab fi ma'siyatin. Allah sembunyikan marahnya. Allah sembunyikan murkanya di bentuk maksiat. Yang mana yang bikin Allah marah? Dosa apa yang bikin Allah marah sama kita? Oh, rahasia. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita jangan meremehkan satu bentuk dosa pun. Jangan anggap dosa itu kecil, hadirin. Jangan kita, Nabi Uzair saja pernah dinasihatin sama Allah, ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sughri wanzur ila man aznabta ilaih, kata Allah. Uzair, kalau ini Nabi nggak mungkin bikin dosa, ini kalau doang. Kalau kamu mengerjakan dosa kecil, jangan lihat kecilnya, tapi lihat kepada siapa kamu bikin dosa. Pada saya nih, kata Allah, yang ngasih kamu hidup, yang ngasih kamu harta, ngasih kamu keluarga, punya rumah, punya kendaraan, udah baik banget saya, masih ngelawan juga. Allah marah tuh. Hati-hati, hadirin, jangan sampai kita bilang, dosa kecil doang. Ya ini bahaya nih, dosa kecil doang. Ya, kadang kita mengira dosa itu kecil. Melihat para perempuan, saya kan nggak megang, Ustaz, lihat doang dosa kecil kali. Ya, iya kecil, ini kalau ditumpuk-tumpuk, ya kecil, kalau sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa kecil juga gitu, tumpuk jadi gede. Jangan sepelein, hadirin. Ya, siapa tahu Allah marah tuh gara-gara itu. Ya, contoh paling konkret dalam sejarah, iblis. Ada yang kenal iblis? Nggak pernah ketemu ya? Alhamdulillah. Jangan sampai ketemu, hadirin. Ngeri juga ketemu nih iblis nih. Ya, iblis ini sebelum dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala itu makhluk mulia, hadirin. Namanya Azazil, iblis itu namanya. Ya, maka mereka kan Jibril, Mikail, iblis Azazil namanya dulu. Ya, tapi karena satu kesalahan dia yang menurut dia sepele, menurut iblis sepele, ya, disuruh sujud nggak mau, ditanya sama Allah, kenapa nggak mau sujud sama Adam, iblis? Jawabannya nggak ribet-ribet. Ana khairun minhu, nah, kata iblis tuh. Ditambahin dikit, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dah, itu doang jawabannya. Ya, ya Allah, saya lebih baik dari dia, dari Adam. Ngomong Adam aja nggak mau iblis. Saya lebih baik dari dia. Orang kalau kedek kan nggak mau nyebut nama. Iblis kedek disuruh sujud sama iblis, sama Adam, orang baru, makhluk baru ada, kok saya disuruh sujud sama dia? Saya udah ribuan tahun ada hidup. Saya udah ribuan tahun ibadah sama Allah. Bahkan gak cuma ibadah, saya pemimpin tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur, kata iblis. Iblis itu luar biasa. Bahkan saking Allah bangga sama iblis, setiap langit itu ditulis nama iblis. Al-Abid, julukan buat iblis dari Allah. Hambaku yang ahli ibadah. At-Taqi, langit berikutnya, hambaku yang takwa sama saya. An-Naqi, hambaku yang bersih dari dosa. Al-Alim, hambaku yang pinter. Itu julukan Allah buat iblis tuh. Dulu. Ya. Jadi iblis ngerasa, ini siapa nih? Orang baru. Ya gue disuruh sujud. Gambaran kita gini, di kampung kita nih ada kiai, udah banyak santrinya, udah banyak jamaahnya ribuan. Ada ustadz muda, ya, disuruh cium tangan sama ustadz muda, kira-kira gimana tuh kiai? Siapa lu? Orang baru ada, gue suruh cium tangan, gitu, ibaratnya gitu. Iblis juga gede. Makanya nggak mau nyebut ana khairun min Adam, nggak mau dia. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Kenapa masa lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api. Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia dibandingkan tanah. Maka dia nggak mau sujud. Ya.
Kalimat pendek yang menurut iblis ucapan biasa, tapi bikin Allah marahnya luar biasa, hadirin. Jangan sepelein maksiat. Kadang ucapan ringan begini nih, di mata Allah itu besar, hadirin. Marah Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-kibriya'u ridai. Ya, kesombongan itu adalah sorbanku. Wal 'azamatu izari. Keagungan itu sarungku, kata Allah. Faman naza'ahu minni adzantuhu bil harbi, kata Allah. Yang berani nyabut, yang berani ngerebut sorban saya, berani make sarung saya, berarti saya umumkan sama dia, perang sama saya. Allah paling gedek ada orang sombong, hadirin. Jangan sombong. Biar kata kita pinter, jangan sombong dengan pinter kita. Biar kata kita ganteng, jangan sombong dengan ganteng kita. Yang kaya, jangan sombong dengan kayanya. Ya. Kadang kita kalau udah egonya keluar, lagi marah sama orang, lagi debat sama orang, mulai keluar iblisnya. Siapa lu? Lu gak kenal gua. Lu gak kenal gua lu. Lu siapa lu? Nah, udah mulai tuh. Iblisnya keluar tuh. Ya. Gua kiai. Ya. Gua orang kaya di sini. Gua penyumbang di sini nih, donatur tetap di sini. Kenapa lu? Mau ngatur-ngatur gua? Mulai sombongnya tuh semua. Ah, udah dah. Gak ada beda sama iblis tuh. Ketika kita merasa lebih baik dari seseorang, berarti kita punya sifat sombong sama seperti iblis. Hati-hati, bisa jadi dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ya, jangan sepelekan maksiat apapun. Kita nggak tahu yang mana yang bikin Allah marah sama kita. Ya, jadi gimana Ustaz biar aman? Jangan maksiat, apapun itu. Apalagi Ramadan, ya udah dah. Ya, kan Allah udah terangkan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW apa saja yang bisa ngulangin pahala puasa, tinggalin. Ya, maksiat mata jangan, telinga jangan, lisan jangan, semua tinggalin. Ya, ini latihan selama Ramadan. Tujuannya bukan Ramadan doang kita menahan diri dari maksiat. Nanti setelah Ramadan diharapkan sudah terbiasa begitu. Orang kan kalau sudah ada pelatihan, nanti tinggal ngelaksanain gitu. Dilatih selama Ramadan nih. Karena setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya. Tapi ingat, setiap maksiat dilipat gandakan juga dosanya. Jangan sembarangan buat Ramadan. Ya. Sholat tadi zuhur sama seperti 70 sholat di bulan selain Ramadan. Sama juga antara antum dosa, ya. Antum melihat paha perempuan sama seperti 70 paha perempuan di bulan lain. Hati hadirin. Ya, ngomongin orang dosa riba sama seperti riba 70 orang di bulan lain. Hati-hati Ramadan ini. Makanya kalau nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ngumpul, nggak usah keluar rumah. Kecuali emang ada nilai positifnya. Mau ngapain keluar? Oh, ada perlu mau silaturahim, silahkan. Oh, ada perlu mau sholat jamaah, silahkan. Cuma mau ngapain keluar? Mau ngobrol, mau apa? Nunggu buka puasa, ngobrol-ngobrol aja, jangan usah. Dengan di rumah baca Quran udah. Ya. Mau ke masjid ngapain? Oh, mau ikut tahlilan, nah ikut berangkat dah tahlil. Apa-apa. Cuma ngobrol doang, ngedabrus, jangan. Ujung-ujungnya ntar ngelakuin perkara yang Allah haramkan. Hati-hati hadirin. Allah sembunyikan marahnya dalam satu maksiat. Yang kita nggak dikasih tahu yang mana itu yang bikin Allah marah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah sembunyikan kekasih-kekasihnya, para wali-walinya di tengah-tengah manusia yang Allah nggak kasih ciri, gimana cirinya. Ini sekian banyak jamaah, mungkin ada 50 orang lebih, ya, bisa jadi ada yang wali min awliya'illah. Apakah ustadznya nih kiainya yang sama? Oh, belum tentu. Ya, dan kiai mah cuma pintar ngomong doang, amalin kagak. Ini bahayanya kan gitu. Kita nggak bisa sepelein orang, hadirin. Fala tahtakir, ya ahadan, jangan pernah kita remehkan siapapun. Siapa tahu dia wali min auliyaillah. Nabiullah Khidir kalau menemui seseorang nggak pernah tuh, kalau cerita para aulia jarang pakai jubah, pakai imamah, jarang. Nabi Khidir kan masih hidup, termasuk orang yang Allah tangguhkan kematian sampai kiamat. Ya, Nabi Khidir kalau menemui seseorang, gayanya seperti apa? Seperti pengemis, tukang minta-minta. Kalau tuh orang baik, tuh orang sopan sama dia, didoain dapat keberkahan. Bahkan menurut para aulia tidaklah orang diangkat jadi wali kecuali sudah disambangi oleh Nabi Khidir dulu sebagai ganti dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin hadirin. Ya, jadi kita jangan remehin profesi orang. Yalah, tukang sapu doang. Siapa sih dia? Jangan hadirin. Siapa tahu dia wali min auliyaillah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk rajin minta doa kepada orang lain. Tuh, disuruh minta doa sama orang lain. Padahal kita bisa doa sendiri, iya.
Ya, kita disuruh minta doa sama orang lain. Enggak, Nabi nggak bilang minta doa sama para ulama, minta doa sama aulia, minta doa sama syuhada, enggak. Nabi bilang minta doa sama siapapun. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, karena kamu nggak tahu dari lisan siapa doa kamu diijabah oleh Allah. Yang mungkin kita pikir orang biasa, ternyata dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang orang suka bilang, Kiai doain saya Kiai. Saya bilang doain saya juga. Dia malah bilang gini, ya masa saya doain Kiai, saya kan muridnya. Lah, siapa tahu yang kabul ente bukan anak. Ya, Nabiullah Musa ketika doa sama Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran Allah katakan, qad ujibat da'watukuma. Lihat bahasanya Allah tuh. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Kan yang doa Nabi Musa doang. Nabi Harun mengaminkan, tapi Allah bilang telah Allah ijabah doa kalian berdua. Berdua tuh. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, ada imam baca doa, antum aminin. Siapa tahu dia nggak kabul doanya, cuma gara-gara amin antum tuh yang diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dua-duanya dihitung berdoa. Kita nggak tahu siapa yang bikin doa kita kabul. Oleh karena itu jangan pernah remehkan orang lain, hadirin. Ya, kadang begitu tuh aulia itu para aulia illah. Ya, ada kaidah dalam istilah tasawuf tuh, la ya'riful wali illal wali. Nggak ada yang kenal wali kecuali wali juga. Jadi kalau wali biasanya tahu tuh orang wali gitu. Ya, saya punya guru bilang, saya pernah kumpul di Jeddah waktu lagi umrah, ada majlis ilmu. Ya, kalau di majlis ilmu itu kan kalau banyak ulama datang, kiai-kiai, habaib-habaib, sayyid-sayyid datang, syekh-syekh datang, yang alim-alim itu duduk di depan begini nih, menghadap ke jamaah. Itu tradisinya gitu, tradisinya. Jamaah ngadep sini, ini orang-orang kiai-kiai, orang-orang di sini menghadap jamaah. Dari ceramah satu orang atau dua orang atau ganti-gantian, gitu kan ya. Kata Habib Umar apa? Ya, Anda duduk tengah-tengah, ya, seperti jamaah lain. Anda lihat, orang-orang di depan itu nggak ada cahayanya. Pinter, alim, cuma nggak ada cahayanya. Dari tubuhnya tuh nggak ada cahaya. Ya, tapi Anda lihat orang-orang di pojokan, orang-orang tua yang pakai baju biasa, nggak pakai imamah, nggak pakai sorban, pakai baju gamis aja, cahaya menawar tubuhnya. Pojok ke pojok. Ada yang tahu hadirin. Ya, saya bilang, wah berarti Habib lihat. Ya waktu itu kelihatan tuh Ya, berarti Habib wali doang. Ya kagak Anda mah kagak wali, kebetulan aja dilihatin kata dia. Ya, wali itu nggak mau ketahuan, wali itu nggak ada yang mau ngaku hadirin. Kalau sekarang ada wali ngaku, saya waliullah, ya bukan wali malah itu. Wali nggak ada yang begitu, nggak ada yang nggak mau ngaku. Yang ada ditutupin sama dia. Dan dia cerita-cerita begitu itu kadang cuma orang-orang tertentu, murid-murid dekat. Nggak semua orang diceritain. Ya, hati-hati hadirin. Ada namanya karomah para aulia disebut dengan ahli kasyaf, bisa ngebaca orang. Saya kadang begitu sama guru tuh. Ya, saya punya guru Al-Habib Hasan Syatiri, Allah yarhamuh. Itu kalau salaman kita deg-degan hadirin. Salaman deg-degan. Kalau kita salaman biasa aja tuh. Ya, kalau salaman sama beliau nih, pegang sama dia. Kalau rada lama berarti ada masalah nih. Ya, pegang, begitu yang lain pada nggak ada, tahan pakai tangan kirinya. Kita nggak boleh pulang tuh. Begitu udah sepi, ditanya, kemarin kenapa nggak sholat duha? Kemarin kenapa nggak sholat duha? Coba ya gitu. Saya pengen mikirin kita sholat duha apa enggak? Ya, pengawas juga nggak tahu kita nggak sholat duha. Dia nanya kenapa nggak sholat duha? Kenapa nggak baca wirdul latif? Kenapa nggak baca rotib? Dia tahu hadirin, para aulia itu. Ya, bersih hatinya. Nggak kebayang, itu mungkin aulia, orang alim kelihatan. Saya sendiri bukan orang lain. Pernah subuh saya kesiangan karena saya begadang. Ya, mau nahan-nahan ngantuk, akhirnya nggak kuat, tidur. Bangun jam 7, siangan subuh. Nah, habis itu saya lebaran ke rumah guru saya Habib Umar di Condet. Ya. Ini cerita para aulia di karomah itu masih ada, hadirin. Ya. Kita lebaran sama orang banyak, kamunya banyak, gabung sama orang lain. Setelah selesai lebaran pada pamitan nih, pada berdiri, pada pulang, salaman sama Habib Umar, terus salaman sama jamaah langsung pulang. Ada satu orang ini kayak Pak Haji Rangkuti nih, pakai gini, ini masih rapian, pakai pakai baju tangan pendek kayak Pak Haji nih, Pak Haji Wisto. Pakai celana, nggak pakai peci. Ya, orang biasa gitu, kayak Ado misalnya gitu, kayak bapak ini nih, baju hijau gitu, biasanya. Ya, agak mancung udah tua. Saya salaman dong. Orang tua saya cium tangan, walaupun saya nggak kenal, orang tua saya cium tangan. Ya. Saya dipanggil begini, dipegang tangan saya. Ustadz, padahal dia nggak tahu saya Ustadz. Ustadz, masa subuhnya kesiangan?
Antum ustaz, murid banyak, gimana ntar murid ngikutin? Kalau malam tidur jam malam-malam ustaz, baca kitab yang kelamaan, ada waktunya istirahat. Iya, iya, iya. Saya manggil Habib pada mancung, iya Bib, iya Bib. Ya, jangan lagi ya, atur waktu yang baik. Ya, kalau keenakan jangan lupa, kalau baca kitab keenakan, siangan. Iya Bib, iya Bib. Ya. Itu orang kita nggak kenal, nggak tahu dia siapa. Dia bisa baca kita hadirin. Kadang wali Allah begitu, menyembunyikan diri. Cuma dia kadang nasihatin untuk orang-orang yang dia pengen dikasih tahu sama dia. Nah, hati-hati hadirin. Jangan pernah remehin orang lain. Siapa tahu dia wali min auliyaillah. Yang ketiga, Allah sembunyikan tuh walinya. Yang keempat, yang tadi yang kita kejar tuh. Wa katama lailatul qadar fi Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Memang ulama khilaf. Kalau menurut mazhab Imam Malik mengatakan Lailatul Qadar itu nggak cuma bisa di Ramadan, bisa jadi di bulan lain, bisa pindah-pindah. Tapi kalau menurut mazhab imam kita, Imam Syafi'i, dia mengatakan Lailatul Qadar hanya ada pada di bulan Ramadan. Tapi bisa berpindah-pindah memang, tapi tetap di Ramadan. Ya, yang lebih sering terjadi di 10 malam terakhir. Lebih sering lagi di malam-malam ganjil. Oleh karena itu, di sini alhamdulillah Al-Istiqomah bikin qiyamul lail, ya. Masih terus kan Manji ya? Bikin qiyamul lail. Tiap malam ganjil aja, apa tiap malam? Tiap malam ganjil. Hadirin. Antum yang cocok di Istiqomah atau ada dekat sama Istiqomah, hadir sini. Yang ada dekat sama Masjid mana, hadir situ. Ya, berharap mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Ustaz, kan di rumah juga bisa. Iya, tapi kan ini ada pahala itikaf nih. Nabi sebelum terakhir itu itikaf. Bahkan nggak pulang-pulang. Kalau kita kan itikaf malam doang ya, habis itu pulang subuh, tidur di rumah. Nabi enggak, tidur di masjid. Kalau emang belum bisa, ya udah minimal malamnya dah. Ya hidupin rame-rame. Ah, saya nggak mau ria, Ustaz, nggak mau pamer, bukan begitu. Kalau kumpul orang banyak, lebih diharapkan kabulnya. Ya, 40 orang ngumpul kata Nabi, doa bareng-bareng, satu dari mereka termasuk doa wali kata Nabi. Tuh, kita nggak tahu kalau orang banyak. Ya, siapa tahu. Dan lebih semangat hadirin. Kalau sendirian, mojok sendirian, ngantuk hadirin. Cuma kalau rame-rame kan enak. Ya, ada yang memberi motivasi gitu, termotivasi sama yang lain. Sama-sama ya, bikin semangat bagi yang lainnya gitu. Datang hadirin. Ya, mau sejam kayak 2 jam, mau setengah jam kayak nggak apa-apa dah. Yang penting datang, qiyamul lail. Siapa tahu kita dapat bagian dari Lailatul Qadar. Karena kalau dapat sekali aja, kita dapat pahala lebih besar dibandingkan 1000 bulan. Bahkan dalam tafsir itu, nggak ada yang menafsirkan 1000 bulan itu kan kalau dikonversikan 83 tahun 4 bulan. Tapi ada yang mengatakan kalimat khairun min alfi syahr, kata sebagian ulama tafsir, itu yadullu alal kathrah mutlaqan. Menunjukkan jumlah yang banyak tanpa batas. Itu bahasa Al-Quran sama seperti kita gini. Antum melihat ada orang misalnya tawuran nih. Banyak orang nih tawuran. Antum ngitung nggak kalau nggak ada orang tawuran? Kan nggak ngitung kan, banyak, tahunya banyak. Bakal ditanya, lihat nggak ada orang berantem semalam? Iya, tawuran, berapa orang? Tahu, 1000 ada kali, 1000 ada kali. Padahal kagak ngitung. Itu menunjukkan banyak banget orang. Ya, nah itu kata para ulama tafsir, kalimat khairun min alfi syahr itu cuma gambaran Allah banyak banget pahalanya. Bahkan bisa jadi lebih dari 1000 bulan. Karena Allah nggak bilang 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kejar hadirin. Nabi itu suruh kejar. Taharraw Lailatul Qadar. Kata Nabi, cari Lailatul Qadar. Dapat sekali aja seumur hidup, udah Masya Allah. Kita taruh nggak lebih dari 1000 bulan. Kita dapat pahala seperti orang ibadah 83 tahun 4 bulan. Umur kita baru 60, udah banyakkan pahalanya dibanding umurnya. Apalagi tiap tahun dapat, subhanallah. Jadi kejar, ayo, khususnya di malam-malam ganjil, khususnya ganjil malam Jumat, jangan pernah lepas. Ya, bangun malam, paksain dah, ya, lawan ngantuknya, ya, bangun dari jam 2 misalnya kalau nggak kuat dari awal, jam 2, jam 3 nggak apa-apa dah, yang penting bangun, tahajud, istighfar, baca Quran, biar termasuk orang-orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Aduh Ustaz, saya masih nggak kuat tahajud, Ustaz, nggak kuat baca Quran di malam-malam, gimana? Ya udah, cara paling gampang kata Nabi, ini ada hadis ini, ya Nabi yang bilang, orang yang man shallal isya wal fajar jama'atan faqad adraka Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Jangan tinggalin isya dan subuh berjamaah. Yang lain jamaah juga. Cuma kalau bisa minimal ini, ya. Kalau bisa 5-5 aja jaga, ya, supaya dapat Lailatul Qadar. Yang kelima,
wa katamal maut fil umur. Allah sembunyikan kematian kita di tengah-tengah umur kita. Hadirin, mati nggak ada yang tahu. Ya, jangan jadikan orang tua kita sebagai patokan. Ah, bapak saya masih ada, saya mah aman. Siapa yang bisa jamin antum mati setelah orang tua? Saya punya adik masih bayi meninggal 2, bapak saya masih ada. Harusnya kan bapak saya duluan. Nggak ada jaminan hadirin. Mati bisa datang tiba-tiba sebagaimana sabda Nabi, al-mautu ya'ti baghtah. Mati datang tiba-tiba, mendadak. Dia nggak ada ceritanya, ya dadakan. Cuma memang ada ciri-ciri, Haji. Ya, dulu Nabi Daud ketika mau dicabut nyawanya sempat protes. Kok nggak bilang-bilang? Kata Nabi Daud. Masa mau sekarang nyabutnya? Nggak ada tanda-tandanya? Apa kata malaikat maut? Udah banyak tandanya ya Rasulullah. Ya, apa tandanya? Rambut antum udah mulai putih. Yang mulai pubanan, siap-siap cing. Itu tanda kematian. Ya, sama nih, saya juga udah mulai nih. Dia udah 2 putih. Waduh, udah dekat mati berarti saya nih. Ya, istri saya mau cabut bang, jangan. Jelek bang cuma 2, jangan biar abang ngaca ingat mati. Ya, udah tua ini gitu biar ingat ibadah gitu. Jangan bahasa muda mulu, nyantai itu nggak mau ibadah. Ya, terus kata malaikat maut, gigi udah mulai pada copot. Gigi diambil atu-atu hadirin, bolong, rusak, ya, cabut, ya. Telinga sudah mulai kurang dengar kata malaikat maut. Orang kalau tua dipanggil ada susah. Itu orang udah kenceng banget manggil kita. Itu udah masih masih kagak denger. Masih budek. Mata udah mulai rabun. Udah mulai diambil dikit-dikit sama. Badan udah mulai kulit mulai keriput, badan mulai lemas kata malaikat maut. Itu alamat kematian. Cuma kita nggak sadar aja. Yang sudah mulai ada tanda-tanda itu udah dah. Gak usah terlalu mikir dunia. Fokus ibadah, cari akhirat. Ya, udah cukuplah dunia udah cukup. Dan Nabi orang yang usia 40 dunia belum dia raih. Ya, antum usia 40 ke atas nih, belum kaya, belum punya Lamborghini, belum bisa beli Bugatti, udah nggak usah mikirin Bugatti, udah fokus sama akhirat kata Rasulullah. Ibadah aja, ntar Bugattinya di surga ntar, ya, Lamborghini-nya di sono ntar. Yang penting kita ibadah aja sama Allah. Ya, ngejar dunia, nggak kaya juga, ibadah tinggalin. Buat apa hadirin? Capek ngejar dunia, ya, ibadah kagak, puasa kagak, sholat kagak. Nggak dapat apa-apa kita ntar. Naudzubillah. Ya, Allah sembunyikan kematian dalam umur kita. Yang terakhir kata Sayyidina Utsman, wa katama salatul wusta fi shalawatil khamas. Allah sembunyikan salat wusta di tengah-tengah salat 5 waktu. Yang mana nih? Salat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang mana yang wusta? Di Al-Qur'an Allah katakan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat wusta. Padahal sholat wusta kata para ulama bagian dari 5 ini. Ini sholat yang pahalanya paling gede. Sholat yang mana? Yai, asar, subuh, rahasia. Allah rahasiakan supaya kita jaga semua 5 sholat ini. Jangan pernah tinggalin sholat. Kalau bisa sholat di awal waktu usahakan. Kalau nggak bisa ketika masuk sholat kita lagi repot, minimal ada azam. Niatkan di hati, ya Allah maaf saya belum bisa sekarang. Dardah asar saya jam 4, nggak apa-apa, niatin dulu. Kalau antum kagak ngerjain sholat, udah masuk waktu, azam juga nggak ada, meninggal belum sholat, maka termasuk tarikus sholat. Orang yang sengaja ninggalin sholat, maka ditulis namanya di pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ayo hadirin, ini paling penting nih. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah sholat. Perkara pertama yang dihisab sama Allah dari hambanya adalah sholat. Minimal 5 sholat. 5 sholat ini jangan tinggalin. Ya, perhatikan sholat istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai di rumah kita ada orang yang nggak sholat, kita nafkahin dia. Bala hadirin. Kalau Allah udah murka sama kita, gara-gara ada yang nggak sholat, murkanya nggak cuma dia doang, serumah tuh kena bala semua. Hidup agak berkah, ya, rumah tangga berantakan, ribut mulu. Kenapa? Nggak pernah jaga sholat. Ayo jaga sholat kita, khususnya kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau saya nggak salah, Imam Syafi'i mengatakan yang sholat wusta itu ada yang bilang sholat asar. Ya, karena itu sholat yang pemisah antara sholat pagi, siang dengan malam, tengah-tengahnya asar. Kalau Imam Malik kalau sholat subuh, macam-macam nih pendapat. Semua 5 sholat ada pendapatnya, berbeda-beda ulama. Karena beda, karena khilaf, ya udah dah, terjaga semuanya dah. Sholat benar-benar. Apalagi yang rumahnya dekat masjid, gak ada kegiatan, masjid aja dah. Ya, atau nggak sempat ke masjid, tetap jaga jamaah, jaga waktu kalau bisa. Ini 6 perkara yang Allah sembunyikan. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan semuanya ini, ya. Kita dapatkan ketaatan Allah, ridho Allah. Allah jaga kita dari murkanya Allah. Allah bisa
temukan kita dengan para auliaillah. Bahkan mungkin siapa tahu kita jadi wali min auliaillah juga, ya. Juga kita mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar, mati kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan terakhir kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita ya, taufik hidayah sampai akhir hidup kita taat sama Allah selama-lamanya, ya, jaga sholat, jaga puasa, jaga semua ibadah sampai Allah matikan kita sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.